Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Attack on Titan OVA Aruchou Saheidanosuke adalah anime Attack on Titan yang tidak ada di dalam tayangan anime Attack on Titan season 1, 2, 3, dan 4. Anime ini dirilis pada tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014. Dan anime ini mengisahkan tentang tim pengintai, khususnya Hanji yang berhasil menangkap hidup-hidup beberapa Titan untuk eksperimennya. Lomba memasak antara Zean dan Sasa untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam pasukan militer 104. Dan juga misi terakhir yang dilakukan oleh pasukan militer 104 sebelum mengumumkan hasil nilai terbaik dari pasukan militer 104. Untuk itu, pada anime ini terjawab sudah bagaimana Hanji berhasil mendapatkan 2 Titan yang ditangkapnya hidup-hidup. Zean yang mendapatkan nilai terbaik ke-6 dalam pasukan militer 104, dan Sasa yang sangat menyukai makanan daging. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus video saya hingga akhir. Attack on Titan OVA Aruchou Saheidanosuke dimulai dari tim pengintai yang bersiap akan pergi berburu Titan. Misi ini langsung diketuai oleh komandan pasukan pengintai sendiri, yaitu Erwin Smith. Di sini terlihat Hanji mengungkapkan niatnya kepada Levi dan juga Mickey agar membantunya menangkap Titan tanpa membunuhnya. Namun sayangnya mereka berdua tidak mau membantunya. Mereka semua lalu pergi berburu Titan. Hanji terlihat sangat senang sekali pada misi kali ini. Sampainya di suatu tempat, mereka mendirikan tenda. Dan terlihat Hanji berbicara kasar kepada Erwin tentang permintaannya untuk menyelidiki asal para Titan. Sehingga ia meminta untuk menangkap beberapa Titan dengan kondisi hidup. Tetapi sayangnya Erwin menolak permintaan Hanji yang akan menangkap Titan hidup-hidup. Karena hal tersebut dapat memakan banyak korban jiwa, seperti yang pernah terjadi 15 tahun yang lalu. Hanji yang sempat kesal dengan penolakan Erwin, kemudian marah kepada anggota pengintai yang lain karena telah mengejeknya. Ia pun mengatakan kepada orang tersebut, "Jika kita ingin menang menghadapi Titan, maka lakukan penyelidikan, pelajari titik lemahnya sehingga dengan mudah memenangkan pertarungan." Mike yang mendapat tugas mengintai di atas atap melihat ada Titan yang mendekati dari hutan, sehingga ia menginformasikan kepada anggota pengintai yang lainnya. Semua pasukan pengintai pun tengah bersiap atas informasi tersebut. Terlihat Hanji begitu bersemangat mendunggangi kudanya untuk menuju Titan di hutan tersebut. Erwin yang merasa khawatir dengan Hanji pergi terlebih dahulu memerintahkan Levi untuk mengejarnya. Terlihat Hanji terus masuk ke hutan dengan mendunggangi kuda dan melihat satu Titan. Ia pun sengaja terlihat oleh Titan tersebut agar mengejarnya. Titan tersebut terus mengejar Hanji yang berniat memancingnya mendekati markas. Tetapi Levi dan anggotanya sempat memancing Titan tersebut untuk mengejarnya. Namun usaha yang dilakukan Levi tidak berhasil. Titan tersebut malah memilih untuk terus mengejar Hanji. Tetapi entah kenapa Titan tersebut malah berhenti dan merasa kebingungan. Ia pun langsung lari kembali ke dalam hutan. Hanji yang merasa kecewa tidak dikejarnya malah mengikuti Titan tersebut ke dalam hutan. Levi dan anggotanya yang juga mengikuti Titan tersebut berniat membunuhnya. Di tempat lain, Hanji yang telah sampai di suatu tempat melihat Titan tersebut membenturkan kepalanya ke sebuah pohon. Hanji merasa bingung dengan apa yang dilakukan Titan tersebut. Ia pun merasa penasaran dan berusaha mendekatinya. Namun sesaat kemudian Titan tersebut malah menyerangnya. Tetapi untungnya Hanji sempat menghindar. Tak lama kemudian, salah satu anggota pasukan pengintai yang bernama Uoro yang akan membunuh Titan tersebut dengan pedang manuver 3D. Tetapi Hanji sempat berteriak untuk tidak membunuhnya, sehingga menyebabkan Uoro tertangkap oleh Titan tersebut. Dengan sigap Levi datang dan langsung membunuh Titan yang telah menangkap Uoro tersebut. Hanji merasa kecewa dengan Levi yang telah membunuh Titan buruannya, karena ia berniat menjadikannya bahan penelitian.
Hanji yang memeriksa salah satu pohon menemukan salah satu anggota tim pengintai yang telah tewas setahun yang lalu, dan diketahui orang yang tewas tersebut bernama Ilsa Langnar. Di dekat pohon tersebut juga terlihat sebuah buku catatan Ilsa Langnar yang ditemukan oleh Lepi. Di sini dikisahkan Ilsa Langnar yang ikut pada perburuan Titan ke-34, bahwa ia dan pasukannya yang akan kembali pulang ke dalam tembok tiba-tiba diserang oleh Titan. Kuda dan semua temannya dimakan oleh Titan. Ia juga melepaskan peralatan manuver 3D-nya dan berjalan menuju utara karena kudanya telah tidak ada. Ia pun menyadari ia tidak akan bisa kembali dalam kondisi hidup. Tetapi ia tetap berusaha walaupun hanya mempunyai sedikit harapan. Ia terlihat terus menulis di buku catatan sambil berlari untuk menuju ke dalam tembok. Hingga akhirnya ia bertemu dengan salah satu Titan yang berukuran 6 hingga 7 meter. Asal Anda tahu, Titan ini adalah Titan yang baru saja dibunuh oleh Lepi. Ilsa sudah pasrah untuk dimakan dengan Titan tersebut. Namun sayangnya Titan tersebut tidak langsung memakannya dan malah berbicara sesuatu terhadapnya. Titan tersebut berkata Ymir sama dan selamat datang sambil berlutut di hadapannya. Ilsa terus menulis dengan apa yang terjadi terhadapnya. Ia begitu tidak percaya dengan apa yang terjadi karena ini pertama kalinya menemukan Titan bisa berbicara. Ilsa bertanya berbagai pertanyaan kepada Titan tersebut seperti asal dari Titan, datang dari mana, dan kenapa memakan manusia. Tetapi sayangnya Titan tersebut hanya diam dan mencakar wajahnya sendiri. Ilsa yang merasa ketakutan memutuskan untuk pergi. Namun sayangnya Titan tersebut malah menangkap Ilsa dan menggigit kepalanya hingga putus. Sedangkan buku catatannya terlihat jatuh ke tanah dan akhirnya ditemukan oleh Lepi. Hanji yang telah selesai membaca buku catatan Ilsa Langnar menulis surat kepada Erwin dengan sebuah kertas untuk mengungkap Titan sebenarnya. Karena ia menyadari sesuatu setelah membaca buku catatan Ilsa Langnar. Seperti bisa berbicara dan juga bertingkah sopan dengan menyimpan mayat Ilsa di dalam pohon. Beberapa hari kemudian, Lepi, Hanji, Woro, dan Petra mendapatkan misi khusus untuk pergi berburu Titan. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap beberapa Titan dan membawanya ke dalam dinding Maria. Dalam penangkapan Titan tersebut, Hanji menemukan cara yang aman untuk menangkapnya sehingga tidak memakan korban jiwa. Pada episode kedua Attack on Titan, Ova, Aruchousa, Heidan Nosuki diperlihatkan ada seorang remaja pria di atas ranjang yang sedang menggambar. Tak lama kemudian ibunya masuk ke kamar dan menyuruhnya untuk makan dengan telur dadar. Namun remaja tersebut malah menyuruh ibunya untuk pergi keluar dari kamarnya. Remaja tersebut mengatakan akan bergabung dengan polisi militer dan mewujudkan mimpinya untuk hidup dengan nyaman dan aman ke dalam polisi militer. Remaja tersebut akhirnya pergi dari rumah dan akan mengikuti pelatihan militer untuk mewujudkan mimpinya menjadi polisi militer. Dan diketahui nama remaja tersebut bernama Jean Christine. Jean terlihat sedang berjalan bersama dengan pasukan militer 104 setelah menyelesaikan pelatihan militernya selama 2 tahun. Mereka mengikuti latihan dari Komandan Pixis untuk menjaga sebuah kota dari serangan Titan buatan yang mencoba untuk masuk ke dalam kota tersebut. Ini merupakan latihan yang ditunjukkan untuk pasukan militer untuk memperoleh nilai pelulusan pasukan militer 104. Jean terlihat begitu bersemangat untuk membunuh semua Titan buatan yang akan masuk untuk menyerang kota. Annie yang bersama Jean mengetahui niat Jean yang sebenarnya adalah untuk memperoleh nilai yang bagus agar masuk ke dalam bagian polisi militer. Sayangnya Jean kalah cepat untuk menyerang Titan buatan tersebut, sehingga ia merasa marah dengan Connie dan juga Sasa. Mereka yang hampir berkelahi kemudian dihentikan oleh Rainer, dan tak lama kemudian Komandan Pixis datang karena melihat ada kericuhan. Ia kemudian mengatakan akan mengadakan pertarungan lomba memasak untuk Jean dan juga Sasa sebagai hukumannya. Pasukan militer yang mendengar perkataan Komandan Pixis tersebut pada terkejut. Namun karena ini permintaan komandan, Jean dan Sasa pun akhirnya setuju melakukannya.
Esoknya terlihat Ani, Armin, dan Jean yang menunggangi kuda pergi ke hutan untuk mencari babi hutan. Karena Jean akan menghidangkan babi hutan yang lezat untuk memenangkan pertandingan memasak ini. Tanpa diduga, Sasha menyusul Jean karena mencium adanya babi hutan di hutan. Jean, Armin, dan Ani yang telah sampai di dalam hutan terlihat hanya berkeliling saja dan tidak berhasil menemukan babi hutan. Sementara di tempat lain, Sasha, Connie, dan Rainer berhasil menemukan babi yang sangat besar yang akan mereka tangkap. Mereka bertiga bersusah payah menangkap babi hutan tersebut. Tetapi akhirnya Sasha berhasil memanah kepala babi tersebut hingga akhirnya jatuh. Sasha begitu bahagia atas babi yang telah didapatkannya dari hutan. Sedangkan Jean yang melihat Sasha dengan babi hutan yang didapatkannya begitu marah. Karena ia merasa kalau yang seharusnya mendapatkan babi tersebut adalah ia. Beberapa waktu kemudian terlihat ibu dari Jean datang berkunjung dan menanyakan tentang Jean kepada Mikasa dan juga Eren. Di tempat lain, Jean merasa bingung karena tidak mendapatkan bahan utama dalam lomba memasak nanti. Dan tak lama kemudian ibu dari Jean datang menemuinya. Ibunya memberikan beberapa makanan kepada Jean, namun sayangnya Jean menolaknya, bahkan sampai menyuruhnya pergi. Jean yang telah putus asa karena tidak mendapatkan bahan utama untuk lomba memasak, mengatakan akan mencuri daging di gudang penyimpanan makanan kepada Armin. Armin yang tidak setuju dengan rencana Jean tersebut kemudian memutuskan untuk pergi. Namun sayangnya ketika Armin pergi ia mengalami kecelakaan sehingga kakinya terluka. Ani yang melihat Jean dan juga Armin yang terluka memutuskan untuk mundur dari lomba memasak ini karena tidak setuju dengan rencana Jean untuk mencuri dari gudang makanan. Jean pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencuri daging di gudang penyimpanan makanan seorang diri. Tetapi sayangnya ia terlihat oleh salah satu komandan yang memang berniat memberikan titipan makanan dari ibunya. Jean pun membuka makanan yang diberikan oleh ibunya untuknya. Ia terkejut melihat makanannya yang diberikannya ternyata telur dadar, dan teringat dirinya ketika kecil yang sering diberikan telur dadar. Di sini diketahui bahwa telur dadar adalah makanan kesukaan Jean sewaktu kecil. Beberapa waktu kemudian Jean dan Sasha mulai memasak untuk membuat makanan terenak yang akan disuguhkan nanti kepada Komandan Pixies. Tak lama kemudian terlihat Jean dan juga Sasha sudah menghidangkan makanan di hadapan Komandan Pixies. Komandan Pixies kemudian mencoba masakan dari Sasha yang memasak daging babi panggang yang terlihat begitu lezat. Komandan Pixies yang telah mencicipinya terlihat dengan reaksi begitu puas dengan kelezatannya, hingga membuatnya melayang-layang di angkasa. Dan yang selanjutnya adalah giliran Jean yang akan menghidangkan makanan untuk Komandan Pixies. Semua orang sempat terkejut dengan makanan yang dihidangkan oleh Jean, karena makanan tersebut adalah makanan sederhana berupa telur dadar dengan bentuk yang begitu kecil. Komandan Pixies kemudian mencicipi makanan Jean tanpa ada ekspresi di mukanya. Dan juga terlihat Komandan Pixies yang hampir menghabiskan makanan telur dadar tersebut. Tak lama kemudian Komandan Pixies mengumumkan hasil dari lomba memasak ini. Ia memutuskan Jean lah yang memenangkan perlombaan memasak ini. Semua pasukan militer banyak yang terkejut dengan hasil perlombaan ini termasuk Sasha. Karena ia berpikir bagaimana mungkin daging yang telah dimasaknya dengan sangat nikmat bisa kalah oleh telur dadar. Sasha kemudian datang kepada Komandan Pixies dan mempertanyakan hal tersebut. Komandan Pixies kemudian hanya mengatakan daging hanyalah daging. Daging dimasak apapun tetaplah daging. Tetapi makanan yang sederhana bisa dimasak lebih nikmat melebihi daging. Sasha yang sedih atas kekalahannya kemudian dirangkul oleh Jean, hingga pada akhirnya mereka kembali baikan. Jean pun teringat dengan ibunya yang telah ia usir pergi sebelumnya. Pada episode ketiga Attack on Titan OVA Aruchousa Hidenosuke, diperlihatkan pasukan militer 104 yang mendapatkan misi untuk mengambil suatu benda dan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama dipimpin oleh Marco dan Armin sebagai asisten yang mencatat semua peristiwa di perjalanan. Sedangkan satu tim lagi dipimpin oleh Thomas dan Mikasa sebagai asisten yang mencatat semua peristiwa di perjalanan.
Mereka akan bertemu di suatu tempat dan berbagi informasi yang telah dicatatnya, dan bertukar jalan untuk kembali pulang. Tim Marco terlihat sudah sangat kelelahan. Terjadi perdebatan antar tim walaupun akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Jean yang sedang berjalan mendungangi kuda melihat ada biawak yang mengikutinya. Sasa yang berada di samping Jean mengatakan bahwa biawak merupakan makanan yang nikmat untuk dimakan. Tanpa pikir panjang, Jean pun berniat memburunya untuk dimasak. Sayangnya ketika Jean akan menangkap biawak tersebut, ia dihentikan oleh Eren, sehingga biawak tersebut berhasil pergi. Di tempat lain, tim Thomas yang telah sampai di suatu tempat melihat ada bekas api unggun yang telah dipakai seseorang. Dan dipercaya orang tersebut baru saja pergi meninggalkan api unggun. Tak jauh dari lokasi api unggun tersebut terlihat jejak kaki dan juga kereta kuda. Padahal di lokasi tersebut sudah tidak ada lagi penduduk yang hidup. Rainer berpendapat bahwa mungkin saja mereka penjahat yang berniat mencuri senjata untuk dijual ke pasar gelap. Karena baru saja salah satu anggota dari tim Thomas kehilangan senjata manuver 3D-nya. Di tempat lain, tim Marco terlihat sudah pada istirahat kecuali Krista yang masih termenung di samping kolam. Sekilas ia merasakan ada seseorang yang sedang berlari. Tak lama kemudian terlihat Eren dan juga yang lainnya ditodong senjata oleh para penjahat. Para penjahat tersebut meminta Eren dan yang lainnya untuk menyerahkan peralatan manuver 3D. Tetapi Eren menolak dan malah melawannya. Namun sayangnya usaha tersebut gagal dan menyebabkan Jean terkena sedikit tembakan di pelipisnya. Akhirnya para penjahat yang telah berhasil mendapatkan peralatan 3D pergi sambil membawa Krista sebagai sandranya. Marco berencana membatalkan misi ini dan melaporkannya kepada komandan. Namun Eren yang marah mendengar hal tersebut malah berniat untuk pergi menolong Krista sendirian. Tetapi Jean dan teman lainnya yang berusaha untuk menghentikan Eren akhirnya malah ikut untuk membantu Eren menyelamatkan Krista. Sasa mengatakan rencananya untuk mengejar para penjahat dengan memanjat pohon yang tinggi agar mudah menemukannya. Mereka akhirnya menemukan para penjahat melalui asap dari api unggun yang menguap ke langit. Di sana mereka mengetahui tujuan para penjahat yang akan menjual peralatan manuver 3D-nya tersebut ke sebuah kota. Mereka semua berniat menyergap para penjahat di tengah jalan dengan memasang jebakan di jalan yang menuju kota. Jean dan Eren melompat dari atas pohon dan berhasil masuk ke dalam salah satu kereta kuda. Ia menghajar para penjahat di depannya. Terlihat juga Krista yang tangannya terikat. Salah satu penjahat terlihat akan menembak Jean dan Eren, namun untungnya dihentikan oleh Krista sehingga mengenai roda kereta. Kereta kuda itu pun akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Diketahui bahwa kereta yang telah mereka masuki adalah kereta yang membawa peralatan manuver 3D. Mereka kemudian pergi dengan menggunakan peralatan manuver 3D untuk mengejar kereta kuda satunya untuk menyelamatkan Krista. Di tempat lain, penjahat yang tersisa berniat akan menjual Krista sebagai pengganti dari peralatan manuver 3D yang telah terjatuh. Tak lama kemudian, terlihat Eren dan Jean telah berhasil mengejar kereta kuda yang membawa sisa penjahat. Dan mereka berdua berhasil memotong pengait yang mengikat kuda ke kereta. Kuda pun langsung kabur melarikan diri dari kereta yang membawa penjahat tersebut, sehingga menyebabkan kereta terjatuh. Tanpa diduga terlihat salah satu penjahat tengah menyandra Krista dengan sebuah pedang di lehernya. Dan yang satunya lagi menodongkan senapannya ke arah Eren dan semua temannya. Mereka memerintahkan Eren dan semua temannya untuk melepaskan peralatan manuver 3D-nya. Tetapi tanpa diduga Mikasa dan Ani datang menolong yang datang dari atas pohon. Mikasa berniat membunuh kedua penjahat tersebut, namun sayangnya dihentikan oleh Krista. Tak lama kemudian datang sisa pasukan militer 104 yang bersama dengan Mikasa dan Ani. Akhirnya semua pasukan militer 104 memilih menyerahkan semua penjahat tersebut ke polisi militer untuk ditahan. Sedangkan misi yang dilakukan oleh pasukan militer 104 pun dinyatakan gagal. Tetapi laporan catatan yang sudah dilakukan selama misi berlangsung tetap dilaporkan kepada Komandan Pixis. Terlihat Eren dan juga Marco sedang berbicara di atas sebuah tangga. Marco mengatakan bahwa dirinya tidaklah pantas menjadi ketua tim.
Dan yang lebih pantas menduduki posisi ini adalah Jean. Namun Eren yang mendengar hal tersebut merasa tidak setuju dengan perkataan Marco. Karena menurutnya Jean adalah orang yang memuakan. Itulah alur kisah lengkap Attack on Titan Oppa Chousa Heidennosuke. Semoga informasi ini dapat menghilangkan rasa penasaran Anda, khususnya untuk penggemar Attack on Titan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.